aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi keutamaan tentang sholat tahajud di sepertiga malam. Keutamanya itu apa begitu. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya, harus tetap tersenyum walaupun hari sedang dalam keadaan hancur, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi di video kali ini kan aku mau ngebahas tentang keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam. Jadi ada beberapa keutamanya nih. Dan nih buat kamu yang mungkin lagi pengen segera dipertemukan jodoh, lagi rezekinya nggak lancar dan pengen dilancarkan rezekinya, pengen beli sesuatu, bisa melakukan sholat tahajud di sepertiga malam dan meminta petunjuk sama Allah, biar nanti apa yang menjadi hajat kita itu bisa dikabulkan gitu sama Allah. Karena pada waktu itu adalah waktu yang sangat cepat, sangat tepat maksudnya, dan mujarab untuk kita berdoa dan memohon sama Allah. Asalkan kita tuh mintanya itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, pasti nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nih jadikan aku sebelumnya kan ini udah ngebuktiin sendiri ya, udah ngalamin sendiri kalau ternyata dengan sholat tahajud itu memang benar-benar dapat petunjuk dari Allah. Nah jadi ini kan videonya ada hubungannya sama video aku yang judulnya itu pernah di PHK 3 kali dari tempat kerja. Jadi kan begini ceritanya, ini ngebahas masalah yang keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam itu tadi ya. Aku udah ngebuktiin sendiri, dan ini sebelumnya kan gini ya, tahun 2015 itu kan aku ada hubungan sama seseorang, sama cowok aku gitu, jalani hubungan. Sebelumnya kan LDRan ya, aku jalani LDRan, dan aku tuh minta supaya didekatkan lagi sama dia. Aku sholat tahajud itu aku minta petunjuk sama Allah biar nggak LDRan. Tapi sebelumnya itu kan aku kan emang sebelumnya nggak LDRan gitu. Jadi sebelumnya itu kan pas di tahun 2015 itu kan aku ada hubungan sama cowok aku gitu. Aku tuh tiap hari ketemu terus sama dia gitu. Tiap hari itu bisa saling bersama, bareng-bareng kemana, nggak pernah pisah gitulah ya. Ya memang seperti itu sih yang namanya orang lagi suka sama seseorang, kalau nggak ketemu sehari gitu rasanya kayak ya tersiksa gitulah ya. Jadi kan intinya tiap hari tanpa ketemu gitulah, tiap hari ketemu terus. Nah tapi seiring berjalannya waktu itu kan suatu hari aku sama dia itu harus pisah gitu, pisah sementara sih, maksudnya harus LDRan gitu, harus jalani hubungan LDRan karena dia itu harus kuliah di Jogja dan kos di Jogja juga. Nah sementara aku kan waktu itu masih SMA ya, masih 2015, itu masih semester 1 gitu. Dan aku tuh sedih banget karena kan tiba-tiba harus LDRan sama dia, itu rasanya hati aku tuh tersiksa banget gitulah, sedih banget. Sampai-sampai kan aku dapat beberapa undangan pernikahan gitu dari temen aku, dari saudara aku, dari tetangga aku gitu, pada ngasih undangan pernikahan gitu, banyak yang mau nikah. Tapi aku tuh gak pernah datang ke pernikahan mereka walaupun diundangin gitu. Beberapa undangannya itu banyak yang undangin ke aku, tapi aku gak datang. Soalnya kan aku sih gak ada pasangannya gitu datang ke pernikahan gitu. Ya karena itu tadi cowok aku itu di Jogja. Jadi kan gak mungkin juga kalau aku tuh mau minta tolong buat temenin kondangan sama cowok aku. Soalnya kan aku tahu sendiri cowok aku tuh lagi sibuk gitu, lagi kuliah di Jogja ya waktu itu. Jadi aku lebih baik sih nggak berangkat aja ke pernikahan mereka gitu, daripada aku nggak punya pasangan gitu diketawain gitu sama teman-teman aku yang pada bawa pasangan gitu. Lebih baik sih nggak usah berangkat sekalian aja gitu, yang penting nitip kado gitu. Jadi kan emang seperti itu sih yang namanya hubungan LDRan itu emang sungguh menyiksa sekali gitu. Aku tersiksa banget aku. Terus akhirnya tuh aku tuh mikir gini, gimana ya caranya biar aku tuh nggak LDRan gitu, biar LDR-nya itu segera berakhir, gimana ya caranya. Terus akhirnya aku mutusin ya udah deh, aku mau sholat tahajud aja, minta petunjuk sama Allah gitu, biar aku sama dia segera dipertemukan lagi, didekatkan lagi seperti dulu, seperti kemarin-kemarin, biar tiap hari itu bisa ketemu lagi, bisa bareng-bareng lagi gitu. Terus akhirnya aku malamnya sholat tahajud di sepertiga malam itu tadi sekitar jam 2 gitu. Dan aku jalani itu secara rutin, dan setelah seminggu kemudian, setelah aku sholat tahajud itu tadi, aku akhirnya dapat petunjuk dari Allah. Aku tuh langsung mikir gini, apa jangan-jangan besok kalau udah lulus SMA aku langsung
dan kerjanya itu di deket kos cowok aku itu tadi di Jogja. Nah aku tuh langsung mikir kayak gitu, jadi langsung pengen kerja di daerah situ, di daerah Jogja gitu tempatnya, pengen langsung kerja di daerah itu gitu. Ya kan aku memang waktu itu posisinya aku lagi SMA, masih semester 1 ya tapi. Nah jadi makanya tapi sebelumnya gini, aku tuh sejak dari dulu sebelum SMA, bahkan sejak dulu waktu aku masih SD gitu, aku emang udah punya niatan sih, udah kepikiran memang aku kalau udah lulus SMA itu aku nggak mau kuliah sih, pengennya langsung kerja aja. Tapi aku kan belum tahu mau kerja di mana gitu. Tapi setelah aku tuh sholat tahajud itu tadi, berhubung aku tuh LDRan sama cowok aku, tersiksa langsung aku tuh minta petunjuk sama Allah dengan sholat tahajud dan berdoa itu tadi. Aku tuh dapat petunjuk, aku setelah lulus SMA nanti aku pengen kerja di daerah ini gitu, di daerah tempat cowok aku tinggal gitu, biar deket lagi sama dia gitu. Nah dan setelah lulus SMA 2015 itu ya aku memang beneran, karena dari awal aku niatnya udah pengen kerja, langsung aku tuh ngelamar kerja gitu dengan syarat yang serba apa adanya gitu kan. Ijazahnya juga belum jadi gitu ya, belum dapat ijazah, belum punya ijazah. Terus akhirnya aku cuma ngelamar kerja pakai fotokopi KTP aja gitu di salah satu perusahaan HP gitu. Sebelumnya udah aku ceritain ya di video aku yang judulnya itu pernah di PHK 3 kali dari tempat kerja. Jadi yang belum nonton boleh nonton gitu ya kalau misalnya mau gitu, tapi nggak maksain sih. Dan aku tuh ngelamar kerja di tempat itu, di perusahaan HP itu tadi, di deket kos cowok aku itu. Aku tuh langsung keterima, alhamdulillah, seneng banget, akhirnya bisa langsung dapat kerja gitu di tempat itu, dan gak jauh juga dari cowok aku tinggal gitu. Terus aku tuh ngekos juga di situ, dan kosnya juga dekat sama kosnya cowok aku. Jadi aku seneng banget, akhirnya udah nggak LDRan lagi, akhirnya dipertemukan lagi, didekatkan lagi, akhirnya tiap hari bisa ketemu lagi kayak kemarin-kemarin, bisa sama-sama lagi gitu, akhirnya bisa kembali seperti dulu gitu. Ya seneng banget sih, akhirnya setelah 7 bulan atau 8 bulan ya kalau nggak salah aku LDRan sama dia, akhirnya berakhir sudah lah LDR-nya gitu, udah nggak LDRan lagi, udah maksudnya udah dipertemukan lagi, didekatkan lagi. Nah seneng banget akhirnya. Ya memang sih waktu itu aku kerja di Jogja itu memang tujuannya itu kan yang pertama memang aku pengen cari penghasilan gitu, pengen bantu orang tua gitu setelah lulus SMA gitu, biar nggak bergantung terus sama orang tua. Intinya pengen cari duit sendiri gitu, biar bisa menghasilkan duit sendiri gitulah ya. Tapi dibalik itu kan juga biar aku tuh kerja di situ memang biar bisa deket sama cowok aku lagi, biar nggak LDRan lagi gitu. Karena kalau aku kerja nggak di situ, nggak, misalnya aku kerja di tempat lain gitu kan, aku tetap aja jauh dari cowok aku. Makanya aku memang juga sengaja kerja di situ, di daerah situ, biar bisa deket lagi sama cowok aku. Karena kalau kerja deket sama orang yang kita sayang itu kan rasanya jadi semangat gitu. Aku tiap hari juga ada yang nyemangatin lagi gitu. Bahkan dia itu kalau pas aku mau kerja dia juga nganterin gitu. Intinya kita tuh bisa semangat gitu kalau disemangatin sama orang yang kita sayang gitu, kerjanya jadi lebih semangat gitu. Jadi kok untungnya gitu ya, untungnya kok aku tuh bisa ya kerja di tempat itu. Pas aku ngelamar kerja aku tuh langsung keterima, dan untungnya kok aku tuh dapat kerjanya itu di daerah situ, kenapa nggak di tempat lain. Aku untung aja, aku tuh sampai dulu tuh sampai nggak habis pikir gini, kok bisa ya aku kerja. Aku tuh baru aja lulus SMA, belum punya pengalaman apa-apa, kok aku langsung keterima kerja. Dan untungnya aja aku tuh keterima kerjanya itu kok ya pas banget di deket cowok aku tinggal gitu. Alhamdulillah banget aku, makanya rasanya tuh seneng banget. Nah itu makanya keutamaan sholat tahajud gitu. Jadi kita tuh kan nggak pernah tahu, kita tuh nggak pernah menduga sebelumnya apa yang akan kejutan dari Allah itu apa gitu. Kita tuh nggak pernah tahu. Yang penting kita tuh lakuin aja, minta petunjuk sama Allah kalau misalnya ada masalah gitu. Nanti kita tuh nggak pernah menduga-duga Allah itu akan ngasih apa ke kita gitu, Allah itu akan ngarahin apa ke kita. Nah makanya itu tadi aku udah ngebuktiin sendiri, udah terbukti, udah bener-bener dapat petunjuk dari Allah. Begitu aku tuh lagi galau-galaunya LDRan gitu, akhirnya langsung alhamdulillah banget
pas banget gitu aku tuh keterima kerja di tempat cowok aku tinggal di deket situ, dan aku akhirnya udah nggak LDR lagi. Nah itu adalah cara Allah mendekatkan aku sama dia lagi gitu. Makanya itu tadi adalah keutamaan sholat tahajud yang aku omongin dari awal tadi gitu. Keutamanya itu ya salah satunya itu tadi, kalau misalnya kita ada masalah gitu nggak usah dipikirin, kita minta aja petunjuk sama Allah. Kalau kita tuh mintanya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, pasti Allah ngasih petunjuk ke kita tanpa kita duga-duga sebelumnya. Pasti nanti bakal dikasih kejutan sama Allah, dan kejutan itu nggak pernah tahu. Makanya sampai sekarang ini kalau aku tuh lagi ada masalah, entah itu masalah sama teman, sama keluarga, sama orang tua, atau masalah apa, misalnya aku juga lagi nggak punya duit gitu, rezekinya lagi nggak lancar, aku tuh langsung malamnya itu sholat tahajud, minta petunjuk sama Allah biar semua itu diperbaiki sama Allah. Ya karena cuma dengan kepada Allah lah kita tuh meminta, hanya kepada Allah kita tuh berharap gitu. Dan akhirnya setelah dengan sungguh-sungguh minta sama Allah kan ternyata memang benar-benar terbukti. Kalau misalnya nggak terbukti, mana mungkin berani aku ngomong kayak gini di depan kalian, karena aku sudah ngebukti sendiri kalau keutamaannya tahajud itu, keutamaan sholat tahajud itu seperti itu. Jadi buat yang mungkin masih berat gitu ya, bangun malam jam 2 itu memang berat sih kalau misalnya niat, tapi kalau udah niat itu tuh langsung dengan ikhlas juga, pasti nanti hati yang akan menggerakkan kita gitu. Pasti kita nanti akan lama-lama terbiasa kalau memang benar-benar ikhlas. Karena kan yang namanya orang ikhlas itu ya nggak semua orang gitu ya, nggak semua orang tuh bisa ikhlas gitu, ikhlas dalam suatu apa gitu. Pasti semua itu kalau misalnya disuruh ikhlas itu memang susah sih, nggak semua orang bisa ikhlas itu tadi. Jadi intinya kita tuh ikhlas dalam memohon sama Allah. Ikhlas itu tadi misalnya bangun malam jam 2 gitu, kita juga harus ikhlas ngelakuin itu biar nanti doa kita itu dikabulkan sama Allah. Nah begini saja tentang keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam. Sebenarnya masih banyak sih keutamaan yang lainnya, tapi aku cuma ngasih segini aja karena tentang kepemahaman aku juga belum banyak sih. Jadi makasih banget yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau misalnya ada yang mau bertanya dan ngasih kritik dan sarannya juga tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Makasih banget.